Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga Ananda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali ke matematika kelas 8 masih di bab yang sama, yaitu bab 1 pola bilangan. Pertemuan ketiga yaitu barisan dan deret geometri. Kalau di pertemuan kedua kita bahas aritmatika, nah sekarang kita bahas yang geometrinya. Kita mulai dengan barisan geometri. Jadi barisan geometri disebut juga dengan barisan ukur. Pada barisan geometri itu ditandai dengan setiap dua suku yang berurutan memiliki rasio yang sama. Kalau di aritmatika kita membahasnya bukan rasio atau menyebutnya bukan rasio, tetapi beda atau selisih. Nah, sekarang perhatikan contoh baris geometri berikut. Contoh yang pertama, itu terdiri dari 5 suku U1, U2 sampai U5, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Kalau kita perhatikan, setiap angka atau setiap suku itu memiliki rasio dikali 2. Jadi setiap sukunya itu dikali 2. 1 dikali 2 didapatkan U2-nya sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 2 didapatkan U3-nya sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 didapatkan U4-nya sama dengan 8. Dan 8 dikali 2 didapatkan U5-nya sama dengan 16. Berarti kalau kita ingin menentukan U6, 16-nya dikalikan dengan 2. Nah, untuk ini, U1, U2, U3 sampai U5 atau 1 sampai 16 itu disebut suku ke UN. Sedangkan untuk yang di bawah, yang dikali 2 itu namanya adalah rasio atau R. Nah, sekarang contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, juga diketahui 5 suku pada barisan geometri. Dimana kalau kita perhatikan, itu tiap angkanya bertambah kecil. Dari 162 menjadi 54, kemudian 18, 6, dan 2. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk tiap angka itu dikali 1/3 atau dibagi 3 ya. Kalau kita sering menyebutnya dibagi 3. 6 dibagi 3 itu dapat hasilnya sama dengan 2. Nah, tetapi untuk geometri itu rasionya selalu perkalian. Jadi, untuk U1 ke U2 dari 162 ke 54 itu dikali dengan 1/3. Jadi, 162 dikali 1/3 atau sama artinya 162 dibagi 3 itu didapatkan hasilnya 54 untuk U2. Kemudian 54 dikali 1/3 kita dapatkan U3 atau suku ketiganya sama dengan 18. Berikutnya 18 dikali 1/3 kita dapatkan U4-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya 6 dikali 1/3 didapatkan U5-nya sama dengan 2. Nah, ini sama dengan di atas. Jadi untuk yang di atas U1, U2 sampai U5 itu disebut suku ke N atau UN. Sedangkan yang di bagian bawah itu adalah rasio. Nah, berikutnya kita masih membahas barisan geometri. Dari dua contoh di atas tadi, kita tahu bahwa barisan geometri ini memiliki dua suku berurutan yang memiliki rasio yang sama. Di mana pada barisan yang pertama atau contoh yang pertama, kelima-lima suku itu memiliki rasionya sama dengan 2. Sedangkan untuk barisan kedua atau contoh kedua, setiap suku itu memiliki rasionya sama dengan 1/3. Di mana setiap angka itu dikali dengan 1/3. Rasio dua suku berurutan pada barisan geometri itu dapat dirumuskan dengan R sama dengan suku kedua dibagi dengan suku pertama U2 per U1 atau bisa juga dihitung menggunakan U3 per U2 atau U4 per U3 dan seterusnya.
Jadi suku yang di atasnya itu harus lebih besar daripada suku yang di bawah. Nah, itu rumus untuk menghitung rasio. Atau secara keseluruhan atau secara umum, rumus untuk menghitung rasio adalah UN per UN dikurang 1. Itu rumus untuk menghitung rasio. Nah, berikutnya, misalkan U1, U2, U3, U4, U5 sampai UN merupakan suku-suku barisan geometri. Maka untuk menghitung rumus suku ke N-nya dapat menggunakan UN sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1. Di mana UN adalah suku ke N, A itu sama dengan U1 atau suku pertama, R adalah rasio. Kalau di aritmetika ingat rasio itu adalah bedanya atau selisih. Nah, sekarang di geometri dia menjadi rasio, di mana rasionya selalu dikali. N adalah banyak suku barisan geometri. Nah, kemudian kita lanjut ke deret geometri. Kalau tadi kita bahas barisan geometri, nah sekarang kita bahasnya deret geometri. Jika suku-suku barisan geometri dijumlahkan, jadi barisan geometri tadi itu kita jumlahkan suku-suku yang ada, berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Maka akan diperoleh deret geometri, di mana disebut juga dengan deret ukur. Nah, contohnya kalau tadi 1,2, 4,8, nah sekarang untuk deret tandanya berubah menjadi 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Begitu juga dengan contoh baris yang kedua tadi. Sekarang deret yang keduanya menjadi 162 ditambah 54 ditambah 18 tambah 6 tambah 2 dan seterusnya. Dimana untuk jumlahnya itu bisa menggunakan rumus. Jadi rumus untuk jumlah N suku pertama deret geometri ada dua rumus. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R berpangkat N per 1 dikurang R. Nah, rumus ini digunakan jika nilai R atau nilai rasio itu lebih kecil daripada 1. Apa yang lebih kecil daripada 1? Contohnya 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 8, 2 per 5, 2 per 3. Nah, itu yang lebih kecil daripada 1. Berarti nilai R-nya yang pecahan. Sedangkan rumus yang kedua, Sn sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Jadi beda antara rumus pertama dengan rumus kedua adalah posisi 1 dan R yang berada di dalam kurung. Begitu juga dengan penyebutnya. Jadi rumus yang kedua ini digunakan apabila nilai rasionya atau nilai R-nya itu lebih besar daripada 1. Apa yang lebih besar daripada 1? 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, jadi ada dua rumus yang kita gunakan untuk menghitung deret geometri di mana penggunaannya tergantung rasionya. Suku ke N barisan geometri juga dapat ditentukan dengan rumus. Jadi kita sudah ada rumus UN juga ya. Nah, sekarang kita juga bisa menghitung UN dengan menggunakan rumus yang lain, yaitu Sn dikurang Sn dikurang 1. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Diketahui barisan geometri 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Pertanyaan pertama, tentukan suku ke-8. Yang kedua, suku keberapakah 243? Nah, kalau dari contoh kita tahu ya, suku ke-1-nya itu 1, suku ke-2-nya itu 3, suku ke-3-nya 9, suku ke-4-nya 27. Nah, yang ditanya suku 243 itu suku keberapa? Nah, itu akan kita cari. Kemudian pertanyaan yang ketiga, carilah jumlah 8 suku pertama. Nah, kita jawab dulu pertanyaan yang A. Dari soal kita tahu kalau U1-nya 1, U2-nya 3, U3-nya 9, U4-nya itu 27. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan
bahwa U1 atau A-nya itu sama dengan 1. Jadi yang diketahui pertama kali adalah A-nya sama dengan 1. Sedangkan rasionya dari U1, U2, U3, U4 itu selalu dikalikan 3. 1 dikali 3, 3, 3 dikali 3, 9, 9 dikali 3, 27, dan seterusnya. Berarti rasionya 3. Yang ditanya pertanyaan A adalah suku ke-8, berarti U8. Kemudian yang B-nya, N-nya untuk 243 itu berapa? Kemudian C-nya S8 atau jumlah 8 suku pertamanya. Kita mulai dari jawaban yang A. Jadi yang ditanya adalah UN. U8 kan, berarti kita menggunakan rumus UN. UN sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1. Jadi U8 sama dengan N-nya ganti dengan 8. A-nya ganti dengan yang kita ketahui pertama tadi adalah 1. Jadi 1 kali R-nya sama dengan 3 tadi. Kita langsung ganti. 3 berpangkat. Pangkatnya kan N dikurang 1. Jadi N-nya ganti dengan 8. 8 dikurang 1. Jadi N ini tergantung di soal. Karena soal kita ditanya suku ke-8 berarti N-nya 8. Langkah berikutnya. U8 sama dengan 1 dikali 3 berpangkat 7. Datang 7 itu dari 8 dikurang 1. Nah, berikutnya 1 dikali 3 berpangkat 7. Kita cari dulu yang nilai pangkat. 3 berpangkat 7 itu sama dengan berapa? Nah, ternyata setelah dihitung 3 berpangkat 7 itu sama dengan 2187. Jadi 1 dikali 2187 hasilnya tetap 2187. Maka didapatkan U8 sama dengan 2187. Sekarang kita lanjut ke jawaban untuk pertanyaan B. Kita masih menggunakan rumus UN. UN sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1. Dimana di soal diketahui bahwa UN-nya adalah 243. Yang kita cari adalah nilai N-nya. Nah, kita ganti yang sudah diketahui. A-nya kita ketahui atau kita dapatkan tadi itu sama dengan 1. Kali R-nya sama dengan 3, langsung kita ganti. 3 berpangkat N dikurang 1. Jadi N-nya tidak berubah karena yang kita cari adalah nilai N. Nah, untuk langkah yang ketiga, 243 per 1. Itu langkah yang ketiga kan. Jadi per 1 ini datangnya dari nilai A tadi. A tadi kan kita dapatkan nilainya 1. Jadi kalau dia berpindah ruas ke kiri, posisinya berubah menjadi penyebut. Jadi dibagi dia 243 dibagi dengan 1. Sehingga jika 1 sudah pindah ke kiri, maka yang tinggal di ruas kanan adalah 3 berpangkat N dikurang 1. 243 dibagi 1 hasilnya adalah 243. Sama dengan yang di kanan itu tetap turun ke bawah, yang di atas ya 3 berpangkat N dikurang 1. Nah, sekarang 243 ini kita ubah ke dalam bentuk 3 berpangkat sekian. Kenapa harus jadi 3? Karena di ruas kanan itu dia 3 berpangkat N kurang 1. Jadi bilangan pokoknya harus sama supaya kita bisa menemukan penyelesaiannya nanti N itu berapa nilainya. Nah, jadi 243 kita ubah ke dalam bentuk 3 berpangkat 5. Jadi 3 berpangkat 5 sama dengan 3 berpangkat N dikurang 1. Karena angka 3-nya sudah sama, kan sudah sama-sama 3 di kiri dengan di kanan kan, maka angka 3-nya kita abaikan atau tidak kita gunakan. Yang kita ambil adalah pangkatnya saja. Jadi untuk tahapan berikutnya atau langkah berikutnya, yang kita selesaikan adalah pangkatnya. 5 sama dengan N dikurang 1. Jadi N kita pindahkan ruas. N sama dengan jadinya 5 ditambah 1.
maka diperoleh N-nya sama dengan 6. Nah, inilah jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga ditanya adalah jumlah 8 suku pertama, berarti S8. Nah, sekarang kita lihat rasionya dulu. Karena nilai R-nya besar dari 1, R-nya 3 kan, berarti besar dari 1, maka rumus yang kita gunakan adalah Sn sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini rumus yang kita gunakan. Nah, sekarang S8 sama dengan A kita ganti dengan yang sudah kita dapatkan. 1 dikali R-nya kita ganti dengan yang sudah kita dapatkan juga. 3 berpangkat N-nya tadi 8, berarti 3 berpangkat 8 kurang 1 per. Di bawah dia R kurang 1, berarti jadinya 3 kurang 1. Nah, sekarang langkah yang ketiga. S8 sama dengan 1 dikali 3 berpangkat 8 dikurang 1 per 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Nah, ini di tahapan keempat itu sudah dicari. 3 berpangkat 8 sama dengan 6.561 dikurang 1. Nah, itu didapatkan hasilnya 6.560. Jadi 1 dikali 6.560 per 2. Kita kalikan dulu 1 ke dalam kurung. Karena 1 dikali 6.560 hasilnya tetap 6.560. Tinggal kita bagi. Dibagi 2, maka didapatkan S8 atau jumlah 8 suku pertama itu adalah 3.280. Nah, ini dia. Jadi karena nilai R-nya besar dari 3, nilai R-nya sama dengan 3, atau lebih besar daripada 1, maka rumus yang digunakan adalah Sn sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Kemudian untuk contoh yang kedua. Jika A sama dengan 3, R sama dengan 5, dan UN sama dengan 9.375, tentukan nilai N. Jadi A-nya sudah diketahui 3, rasionya atau R-nya 5, UN-nya 9.375. Sekarang yang ditanya adalah N-nya. Berapa nilai N-nya? Nah, kita jawab sama-sama. Berarti karena yang diketahui UN, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus UN. UN sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1. Jadi UN-nya kita ganti dengan yang diketahui di soal. 9.375 sama dengan A-nya ganti dengan 3 kali R-nya ganti dengan 5 berpangkat N dikurang 1. Nah, sekarang kita lanjutkan. Caranya sama dengan jawaban yang nomor 2 tadi, yang kedua ya, yang B. 9.375 itu kita bagi dengan nilai A dulu. Bagi 3. Sama dengan, jadi yang tinggal di ruas kanan, yang tinggal itu 5 berpangkat N dikurang 1. Setelah dibagi dengan 3, didapat hasilnya sama dengan 3.125. Sama dengan 5 berpangkat N dikurang 1. Jadi di ruas kanannya tetap ya, 5 pangkat N dikurang 1 belum kita ubah. Nah, langkah berikutnya, yang 3.125 itu kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat 5. Karena di ruas kanan dia 5 berpangkat N dikurang 1. Maka yang di kiri juga harus jadi 5 berpangkat sekian. Nah, ternyata 3.125 itu sama dengan 5 berpangkat 5. Jadi 5 berpangkat 5 sama dengan 5 berpangkat N dikurang 1. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 5, maka bilangan pokoknya tidak kita tuliskan lagi, tapi yang kita tuliskan hanya pangkatnya saja. Nah, di mana di ruas kiri pangkatnya 5, di ruas kanan itu pangkatnya N dikurang 1. Jadi 5 sama dengan N dikurang 1. Berarti N sama dengan 5 ditambah 1. Jadi didapatkan nilai N sama dengan 6. Itu untuk contoh yang kedua. Nah, ini tugas. Untuk pertemuan ketiga kita, tugasnya ada 2. Jadi bentuk tugas yang Ibu berikan ini sesuai dengan contoh soal yang 2 tadi juga.
Silahkan dilihat ulang-ulang berkali-kali, dipahami lagi video penjelasan dari contoh pertama dan contoh kedua. Semoga bisa lebih mudah, bisa membantu untuk mengerjakan soal latihan yang ada. Jadi tugas ini dikumpulkan di hari Rabu minggu depan. Jadi hari Rabu minggu depan tugas ini itu terakhir dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan di ruang pengembalian yang sudah disediakan di kelas 9B. Silahkan diantarkan ke sana. Dan untuk bukunya yang sudah dikumpulkan untuk tugas yang kemarin, tugas yang kedua, silahkan diambil di ruangan ibu di pustaka. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Dimanapun Ananda belajar, dengan siapapun Ananda belajar, tetap jaga kesehatan agar tetap fokus belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.